Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk ke buku yang kedua untuk Durusul Lughah ya. Buku ini sudah mulai detail ya. Buku ini sudah mulai detail, insyaallah. Dan saya harapkan teman-teman untuk kembali menguasai buku satu ya, dibaca-baca buku satunya lagi. Karena kalau buku satunya nggak menguasai banget ya, khawatir buku duanya nanti agak kesulitan. Karena dasar daripada buku 2 ini adalah buku 1. Benar-benar dasar harus buku 1. Karena Syekh Abdul Rahim ini benar-benar manhajnya itu benar-benar saling terkait antara buku 1 dan buku 2. Benar-benar saling terkait. Siapa yang nggak menguasai buku 1, dia nggak bakal bisa menguasai buku 2. Ayo mulai lagi. Ad-Darsul Awal ya. Ini masih sama ya, beliau metodenya masih sama. Ada dialog ya, nanti dari dialog ini akan dikeluarkan secara rinci, dipelajari di penjelasan. Oke, Adit jadi Hashim ya, Mbak Firly jadi Mudaris ya. Mbak Adit jadi Hashim, Mbak Firly jadi Mudaris. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Bagaimana kabar Anda ya Ustaz? Wahai Ustaz, semoga Anda baik-baik saja. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan apa kabarnya Anda wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Saya sangat mencintai Anda, wahai Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Sungguhnya Anda adalah murid yang cerdas, bekerja keras, dan memiliki akhlak yang baik. Amin Pakistana anta minal Hindi ya Hashimu. Apakah Anda berasal dari Pakistan atau berasal dari India, wahai Hashim? Inni minal Hindi. Sesungguhnya saya berasal dari India. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aydan minal Hindi. Dan teman Anda yang baru saja keluar dari kelas bersama Anda, apakah dia juga berasal dari India? La, innahu min Pakistan. Bukan, sesungguhnya dia berasal dari Pakistan. Inna sa'ataka jamilat. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Al Yabani hiya. Sesungguhnya jam tangan Anda bagus, wahai Hashim. Apakah jam tangan itu berasal dari Jepang? La, innaha minal Hindi. Bukan, sesungguhnya jam tangan ini berasal dari India. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah mahal atau murah? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya jam tangan ini murah sekali. Dan sesungguhnya bimi'at dan sesungguhnya harganya ya. Banyak harganya harga. dan sesungguhnya ini harganya dan jam tangan ini seharga berapa nih? Bimi'atin 100 rupiah ya. Rupiah. Oh, rupiah. 100 rupiah fakot jadi artikan apa, Ustaz? 100 rupiah saja. Oh, 100 rupiah 100 rupiah saja. Ini kan orang India nih, kan di India kan ya, jadi rupiah dia.
Oh iya, Rupiah, rupiah. rupiah. Rupiah atau rupi Kayak sih? mirip. Rupiah atau rupi sih? Rubi- Rupi ya. Ya, ada lanjut. Rubiyatin. Rubiyatin rupiah. Terus. Rupiah. Kam akhan laka ya Hashimu? Berapa banyak saudara yang Anda miliki, wahai Hashim? Li salah satu ikhwatin. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. Tullabun hum? Apakah mereka pelajar? La innahum tujjarun. Tujjarun ya. Ya, bukan. Sesungguhnya mereka adalah pedagang. Para pedagang. Terus. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudari perempuan yang Anda miliki? Li arba'u akhawatin. Saya mempunyai 4 saudara perempuan. Afil Hindi hunnal ana? Apakah mereka saat ini ada di India? La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak innahunna ya. Sesungguhnya mereka sekarang Di sini ya. sesungguhnya mereka di sini di Madinah. Madinah Al-Munawwarah bersama ayahku dan ibuku. Thalibatun hunna? Apakah mereka adalah pelajar? La innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Tidak, sesungguhnya mereka guru di sekolah menengah. Ya, sanawiyah itu menengah ya. Sanawiyah itu menengah, ingat ya. Sanawiyah itu SMA ya. Kebalikan dari di Indonesia itu sanawiyah SMP ya. Ayo, Adit, dijawab nih coba. Min aina Hashimu? Huwa minal Hindi. Ya, lanjut. Hadisin. Apa? Ayuhibbuhul. Ayuhibbuhul mudarrisu? Naam. Uhibbuhul mudarrisu. Yuhibbuhul. Oh. Iya. Naam yuhibbuhul mudarrisu. Apakah kamu mencintai gurumu? Ayuhibbuhul mudarrisu. Apakah, ingat kalau ngerti itu fa'il dulu kan ya. Oh iya. Apakah guru mencintainya gitu ya. Apakah guru ayuhibbuhul mudarrisu, apakah guru mencintainya gitu ya. Ya. Oh. Perhatikan ya. Ini saya jelasin. Ayuhibbuhul mudarrisu. Apakah guru mencintainya gitu ya? Ya, sebentar ya. Ini penting ya. Penting teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Nih, fi'il ada fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il madi ahabba mudorenya yuhibbu ya. Ahabba yuhibbu. Perhatikan. Kita mau bikin rumusnya apa? Kalau rumus jumlah fi'il ya. Fi'il plus fa'il plus apa? Maf'ul bih. Ingat ya, selalu fi'il plus fa'il plus maf'ul bih.
Maf'ul bih. Ya, fi'il apa fi'il? Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, Predikat maf'ul itu apa nih? objek. Predikat ya. Ini PSO ya kalau ini O subjek. ya. Kalau bahasa ini kan bahasa Indonesia SPO SPO ya. Kalau bahasa Arab predikat, subjek. subjek atau objeknya. Ini normalnya begini ya. Normalnya begini. Kita bikin contoh misalnya ya. Ahabba Habba. Zaidun. Ahabba apa habba ya? Ahabba. Misalnya ahabba Zaidun. Kan ahabba Zaidun. Ahabba Zaidun. Ahabba Zaidun misalnya akhahu. Zaid mencintai saudaranya. Ini kan fi'il, fa'il, maf'ul. Akhahu. Nah, bagaimana kalau ini kan semuanya isim zohir nih. Zaid orang jelas, akhahu orang jelas. Gimana kalau maf'ul bihnya itu isim domir? Seperti Zaid mencintai saya. Saya jadi apa tuh saya? Saya jadi apa? Objek. Objek. Gimana? Gini. Zaid mencintai saya. Ya. Ahabba Zaidun anak gitu. Hah? Ahabba Zaidun anak. Ini ya, dia ulang ya. Jadi ini benar-benar salah ya. Atau misalnya Zaid mencintainya. Gimana? Uhibbuhu ya. Uhibbuhu. Nah, enggak, Zaid mencintainya. Zaid mencintai Zaid tuh. Zaid mencintainya. Zaid mencintai dia gitu. Sama pakai fi'il mudhari sama aja ya. Fi'il mudhari sama aja ya. Gini. Yuhibbu Zaidun huwa. Beginikah? Zaid mencintai dia. Huwa. Beginikah? Salah. Hah? Yuhibbu Zaidun huwa. Ini benar nggak? Salah kayaknya itu. Jadi yang benar gimana? Yuhibbuhu Zaidun. Yuhibbuhu Zaidun. Yuhibbuhu. Yuhibbuhu ya. Zaidun. Nah, ini baru benar. Ya. Jadi Zaid mencintainya berarti yuhibbuhu Zaidun. Kalau Zaid mencintai saya. Zaid mencintai saya?
Yuhibbuni Zaidun. Yuhibbuni Zaidun. Yuhibbuni. Guru mencintainya. Yuhibbuhul mudarrisu. Yuhibbuhul Mudarrisu. Yuhibbuhul mudarrisu. mudarrisu. Kalau apakah guru mencintainya? Ayuhibbuhul Tinggal mudarrisu. ya, tinggal tambahin a sama tanda tanya. Ya. Ayuhibbuhul Mudarrisu. Jadi ini kan rumus asal nih. Fi'il dulu, fa'il, abis itu maf'ul bi. Tapi kalau maf'ul bi isim domir, maf'ul bi lebih dulu daripada fa'il. Saya ulang ya. Kalau fi'ilnya, kalau fa'ilnya isim zahir, maf'ulnya isim domir, maka maf'ul bi lebih dahulukan daripada fa'il. Kita bikin kaidah ya, pakai bahasa Arab ya. Perhatikan, salah satu yang tidak etis dalam belajar bahasa Arab adalah belajarnya bahasa Arab tapi bikin kaidah atau rumus-rumusnya pakai bahasa Indonesia. Itu kurang etis ya. Saya bilang nggak bagus ya. Jadi belajar bahasa Arab tapi bikin rumus-rumusnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jangan ya. Ya, bukan berarti nggak boleh. Kalau yang merasa dipermudah silakan. Tapi kalau udah dia sampai ke intermediate, sampai ke advance, jangan lagi gunakan bahasa Indonesia. Kita pindah ke uslub Arab gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Jika fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir, maka maf'ul bih didahulukan daripada fa'il. Ya, ini saya hapus ya. Insyaallah kan udah ada ini kan ya. Nanti ada rekaman insyaallah. Jadi kaidahnya idza kanal fa'ilu zahiran wal maf'ulu bihi dhamiran idza kana al-fa'ilu zahiran wal maf'ulu bihi dhamiran ya kudimal maf'ulu bihi alal fa'ili ya Fa'il. idza kana al-fa'ilu zahiran wal maf'ulu bihi dhamiran kudimal maf'ulu bihi alal fa'ili. Jika fa'ilnya zahir sedangkan maf'ul bihnya dhamir, maka didahulukan maf'ul bih atas fa'il. Jadi kalau fa'ilnya zahir, kelihatan orangnya, bukan isim dhamir, tapi maf'ul bihnya dhamir, maka maf'ul bih didahulukan di atas fa'il. Maf'ul bih didahulukan daripada fa'il. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Salah ya. Jadi ini jelas ya. Lanjut. Ayo. Lanjut. Nomor 2 ya, masih nomor 2 ya berarti ya. Iya. Ayuhibbuhul mudarrisu. Apakah guru mencintainya? Naam. Yuhibbuhul mudarrisu. Ya. Guru mencintai. Benar. Guru mencintainya.
Ya, kalau ngartiin tetap Min fa'il disebutkan duluan ya. Karena ketika kita baca bahasa Arab ya bahasa Arab. Ketika kita bahasa Indonesia, usulnya pindah ke bahasa Indonesia ya. Kalau orang pesantren artinya gimana orang pesantren? Dulu yuhibbuhul mudarrisu. Mencintai akan dia oleh mudarris. Mencintai akan dia oleh guru. Ya, jadi mencintai akan dia oleh guru. Dulu artinya saya ingat kayak gitu dulu ya. oh Seperti sama ya bentuknya. doroba Zaidun kalban. Doroba Zaidun kalban. Memukul oleh Mendorong. Zaid. Memukul Oleh Zaid akan apa? Memukul oleh Zaid akan anjing. anjing. Gitu ya. Ayo lanjut. Min aina sa'atuhu minal hindi. Berasal dari mana jam tangannya? Jam tangannya berasal dari India. Nah, kalau yang boleh kayak gini, jawabannya benar. Sa'atuhu minal hindi. Tapi bisa lebih diperbagus lagi dengan menggantinya dengan domir. Boleh domir. Kita memang kurang terbiasa dengan orang Indonesia memang kurang terbiasa menggunakan benda domir. Coba gunakan. Min aina sa'atuhu hiya minal hindi. Iya benar. Iya minal hindi ya. Jadi ini Bang Isa. Ini ya oke, siap ya. Ingat ya. Iya dari ini. Ya. Jadi kalau bahasa Arab kita pindahnya ke usul bahasa Arab. Sekalipun kita nggak terbiasa. Kita kalau ditanya jamnya dari mana tuh jam? Jam ini dari India. Kita nggak bakal bilang dia dari India, nggak mungkin. Ya. Aduh. Ntar kalau gitu jamnya lagi rusak dibilang jam lu lagi sakit. Pasti kita bilangnya rusak, nggak mungkin sakit. Lanjut ya. Ayo terus. Iya. Bikam hiya bimi'ati riyalin rubiyatin. Ya, terjemahin. Berapa harganya? Bikam hiya bimi'ati rubiyatin. Jam ini gitu. Berapa harganya? Jam ini seharga 100 rupiah. Terus lanjut. Kam akhon lahu salah satu ikhwatin. Berapa saudara laki-laki yang dia punya? Dia memiliki 3 saudara laki-laki. Ya. Kam ukhtan lahu arba'u akhawatin. Ya. Berapa saudara perempuan yang dia punya? Dia memiliki 4 saudara perempuan. Aina akhawatuhu? Hunna fil madinatil munawwarati. Di mana saudara-saudaranya? Mereka ada di Madinah Al-Munawwarah. Oke, ya. Insya Allah ya. Ini paham ya. Kaidah ini paham ya. Tadi saya udah kasih contohnya ya. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Sering banget ini ya. Mohon teman-teman apalkan kaidah ini. Ini maksudnya mohon dimengerti kaidah ini ya. Ini kaidah ini bukan saya, maksudnya saya yang buat, kalimat saya yang buat. Entah para ahli membuat kalimatnya gimana, membuat susunan kalimatnya bagaimana. Cuma yang jelas memang seperti ini. Maksudnya hukumnya memang seperti ini ya. Jadi kalau memang maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zahir, maf'ul bih lebih dulu daripada fa'il. Cuman susunan kata-katanya, takbirnya entah mungkin para ahli berbeda. Ini adalah takbir saya sendiri. Nggak letterlock sama ya. Yang nggak letterlock sama seperti itu ya. Karena memang kaidah itu. Tapi ya mungkin nanti kalau dapat dari yang lebih ahli gimana itu diikutin. Tapi intinya insya Allah sama seperti ini ya.
Ayo, ada siapa lagi nih? Mbak Viko bisa nggak? Viko bisa nggak? Viko bisa nggak ini? Nyimak dulu aja deh Ustaz. Ya, coba Fadli. Nyimak dulu aja. Coba Fadli. Saya nyimak dulu. Ya, siap. Tadi katanya jam 10 bisa pakai laptop. Enggak tahu nih, lagi nggak bisa. Oh ya, siap. Oh. Fadli, ayo Fadli. Ada Fadli? Ya. Ya, lanjut. Nomor 2. Do hadir alamah, ya. Tanda centang ya, letakkan tanda centang. Amamal jumal sahihah di depan jumlah yang benar. Wa hadir alamah, tanda silang. Amamal jumal lati laysat sahihatan di depan jumlah yang tidak benar ya. Ini cukup bilang khata atau sahih aja ya. Khata atau sahih, khata gitu ya. Hashimun talibun kaslanu. Ya. Benar. Hashimun talibun. Teman-teman, Sahih. Atau saya Hashimun talibun mujtahidun kan? Ayo, Mbak, Mbak. Ini berdasarkan itu ya sebelumnya ya? Iya. Kalau kalimatnya benar, sesuainya benar, cuman sesuai dengan teks. Oh, Ya. kirain susunan kalimatnya. Ini alif dan ba apa? Ya, yang alif yang ba yang mana yang benar? Oh. Ya. Kalau alif benar berarti ba salah gitu Yang aja. kedua Hashimun talibun mujtahidun berarti benar gitu aja. Ya. Yang kedua sa'atun rakhisatun atau sa'atun ghaliyatun. Kok satu sih? Kok satu? Sa'ah. Sa'atun. Sa'atuhu ya. Ya. Jamnya ya. Sa'atuhu rakhisatun. Yang benar apa ya? Saya belum baca kalimat ininya ya. Yang alif. Rahis ya. Rahis. Terus. Ya, yang benar yang rohis ya, yang murah ya. Yang asalis, yang ketiga, sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Kayaknya yang benar ini dari tadi ya. Kayaknya disebut ya tadi. Bimiati. 100. Oh. Bimiati ya, salah ya. Ya, khata berarti yang alif nih. Yang Arabi akhawatuhu bil madinatil munawwarati. Nah, sahih. Iya. Terus yang mbaknya. Ya. Akhawatuhu bil hindi khata. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ya. Nomor 3 perhatikan ya. Ta'amal mayali. Ada inna. Inna artinya apa inna? Sesungguhnya. Inna ini adalah perhatikan ya. Kalau saya bikin kalimat seperti ini, huwa tajirun. Bentar dulu ya, biar gampang dihapusnya. Huwa tajirun. Huwa jadi apa? Huwa jadi apa?
Mubtada. Mubtada biasa ya. Ingat ya, isim Mubtada. dhamir di depan jadi mubtada. Kenapa? Karena isim dhamir itu adalah ma'rifat. Isim ma'rifat. Ma'rifat. Tajirun Khabar. khobar. Tajirun khobar. Kita mau menegaskan. Kita menegaskan ditambahkan dengan inna. Inna tugasnya menegaskan, menguatkan, ya. Ta'kid inna. Inna. Tapi huanya diganti jadi Innahu. Innahu Tajirun. Nah, innahu nah huwa ini tadinya mubtada, dia berubah menjadi hu-nya ini berubah jadi apa? Isim Isim inna. inna, ya. Isim inna. Tajirun jadi khobar Khobar inna. Ya. Nah, isim inna ini nasab. Isim inna ini nasab. Khobar inna ini Rofa. Karena apa? Karena amalnya inna itu apa? Amalnya inna apa? Inna amalnya apa? Inna itu amalnya, ya. Amalnya adalah tansibul isma, ya. Bisa pakai ta'bir dari Masukkan isim. jurumiyah. Tansibul isma, maksudnya isma inna, tansibul isma. Jadi mubtada berubah jadi isim inna, tansibul isma, wa tarfa'ul Khabar. khabara. Menasabkan isim artinya mubtadanya berubah jadi isim dan merupakan khobar. Khobarnya berubah jadi khobar in. Nah, ini kalau pakai dhamir nggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai zahir kelihatan nih. Seperti Zaidun misalnya ya. Zaidun tajirun. Kita tambahin dengan inna jadi apa? Innahu. Inna enggak. Zaid. Oh, Zaidan. Inna Zaidan tajirun, ya. Zaidun mubtada, tajirun khobar. Masuk inna, Zaidun jadi Zaidan dan dia berubah menjadi apa? Isim inna. Tajirun jadi khobar in. Paham ya? Inna. Tajirun jadi khobar in. Jadi apa amalnya inna? Amal itu apa ya? Kerjaannya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tugasnya. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Udah dapat 2 kaidah ya. Ingat ya, udah dapat 2 kaidah ya. Kaidah pertama, ya. Zakan al-fa'ilu dhahiran wal maf'ul bihi dhamiran qudimal maf'ul bihi alal fa'il. Kudimal maf'ul bihi alal fa'il. Ya. Yang ini inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Oke. Saya baca ya. Inna huwa, innahu, inna hiya, innaha, inna anta, innaka, inna anti, innaki, inna ana, innani. Innani bisa inni. Seperti innani anallah. Ya, di Quran innani anallah fa'budni wa aqimus shalah. Ini ilahu wahid. Jadi bisa ini, ya, bisa innani. Ya, innani anallah. Ada ini hafizun. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia melamar menjadi bendahara? Ini hafizun alim kalau nggak salah. Ini hafizun alim. Jadi ini maupun innani kedua-duanya boleh ya.
Ada inna, innahum. Innahum sama ya. Innahunna, inna antum, innakum, inna antunna, innakunna, inna nahnu, innana, inna ya. Bisa innana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, innana apa ya? Ya, Bu. Ya. Inna sering kita pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innana ada ya. Di Quran ada innana enggak ya? Teman-teman di Quran ada innana enggak? Innana di Quran ada enggak? Ada yang dapat innana di Quran? Teman-teman ada nggak innana di Quran? Yang jelas innana sama dengan inna ya. Yang sering dipakai inna ya. Yang sering dipakai adalah inna, oke? Teman-teman udah apa ya insyaallah ya? Udah apa teman-teman ya? Insyaallah ya, cepat ya. Oke. Ini udah sering diulang apa? Udah sering ya di Quran sering lah, maksudnya innaka, innaki. Insyaallah dihafal ya. Ini penting sekali ya, jangan sampai salah. Saya hapus ya. Oke. Sekarang adkhil inna alal jumlahil atiyah. Masukkan inna di jumlah berikut. Masukkan inna di jumlah berikut. Abdurrahman. Adkhil inna alal jumlahil atiyah ya. Masukkan inna di jumlah berikut. Oke. Abdurrahman, ada Abdurrahman? Al-Imran ayat 53 tuh. Rabbana innana. Oh, innana sami'na munadiyan yunadil iman. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Ya. Itu bukan. Innana sami'na munadiyan. Ini ada lagi. Ini Rabbana innana amanna faghfir lana Dzunubana ya. Astagfirullahaladzim. Ya, innana sami'na munadiyan innana faghfir lana. Ya, ada ya. Alhamdulillah. Jadi innana bisa innana bisa inna ya. Yang paling sering inna lillahi wa inna ya. Tuh panjang nunnya beda. Inna sami'na munadiyan yunadil liman amanu bil amanna. Rabbana ya ya. Oke. Abdurrahman, ada Abdurrahman? Ya dah, Fadli aja Fadli. Fadli ya, Fadli. Ya. Ya. Nomor 4 ini ya. Ya. Adkhil inna ala jumalil atiyati. Masukkan inna kepada jumlah berikut. Ya. Ya. Huwa tajirun. Innahu tajirun gitu ya? Ya. Asani. Enggak loh, di arti lu huwa tajirun. Dia adalah Oh iya. dia adalah pedagang. Innahu tajir, sesungguhnya dia adalah pedagang. Sesungguhnya dia adalah pedagang. Sesungguhnya dia adalah pedagang. Ya. Enggak apa-apa kalau kita belajar di awal, enggak apa-apa kita agak letterlek enggak apa-apa. Ya. Terus kedua. Yang kedua ana talibun. Saya adalah murid.
innani thalibun. Sesungguhnya saya adalah murid, ya. Ya. Hum minal, yang ketiga, hum minal yabani. Ya, mereka berasal dari Jepang. Ya. Hum berarti innahum ya. Ya. Innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka berasal dari Jepang. Terus. Ar-Rabi yang keempat, antum azkiya'u. Mereka pinter ya? Antum. Hah? Antum. Mereka Antum. Antum. Anda, Kalian. kalian. oh iya, hum kok jadi nggak nih? Kalian azkiya'u dia pinter. Cerdas. Dia pinter kan, bener ya? Enggak. Beda. Oh, beda. Zaki itu artinya cerdas. Oh, iya. Azkia. Kalau cerdas itu lebih ke apa ya? Lebih ke jibili kali ya. Lebih ke Anugerah apa tuh? ya lebih ke gift, lebih ke gen ya, emang cerdas lah. Artinya tinggi. Zaki itu cerdas. Kalau pinter ya gitu. dia bisa karena belajar, emang dia pinter. Awalnya bodoh jadi pinter tuh belajar biasanya. Kalau Zaki emang cerdas. Dan banyak orang cerdas tuh pinter ya. Ya. Jadi orang udah cerdas, rajin belajar jadi pinter dia ya. Paham kan ya? Beda kan bahasa Indonesia cerdas sama pinter beda ya. Ada misalnya anak autis tuh. Anak autis banyak yang cerdas, cuman nggak pinter. Makanya kadang-kadang anak autis tuh bakatnya cuma satu, dia jago ngapal misalnya, atau jago berhitung atau apa gitu kan. Cerdas dia, cuman nggak pinter. Ya. Tapi ada orang yang belajar rajin banget, dia nggak cerdas, cuman karena rajin apa gitu, lama-lama diasah terus, pinter dia. Ya kita tahu lah ya, kadang-kadang di sekolah tuh ada anak yang bikin kita iri ya, belajar enggak, main futsal, belajar enggak, main futsal mulu, Matiin guru enggak? Iya, matiin guru enggak, tahu-tahu apa kerjanya di kelas bikin ulah, matematikanya 100, mana nggak kesel coba. Ini azkia jamak berarti ya? Zakiyun. Ya, dia cerdas ya, Zakiyun cerdas. Zaki ya. Kalau Zaki bersih artinya ya. Beda, Zaki cerdas. Kalau Zaki itu bersih. Bedanya Zaka. apa? Ada alif. Zai. Oh, pakai zai. Zaka. Zakiyun. Zakiyun sama Zakiyun beda. Zai maja. Zai sama zal. Nanti belajar ikro ya. Ja. Zal. Ayo terus lanjut. Ya, antum azkiya'u, kalian cerdas. Ya. Jadinya innakum azkiya'u. Ya. Sesungguhnya kalian cerdas. Ya. Al-khamis yang kelima, hiya mutazawwijatun. Ya. Dia sudah menikah. Sudah menikah ya? Iya. Dia sudah menikah. Ya. Menjadi hiya innaha mutazawwijatun. Ya, sesungguhnya dia ya telah menikah gitu. Ini ya gini ya. Ini saya sudah bilang kita memang mengartikan secara letterlek sesungguhnya. Di Quran juga diartikan sesungguhnya. Cuma fungsinya inna itu menegaskan ya. Misalnya orang ngomong gini, ente tertarik sama dia. Misalnya A ngomong sama B. Ada perempuan namanya C. A ngomong sama B. Ente tertarik sama dia. A ngomong sama B. B bilang, innaha mutazawwijah. Dia udah nikah. Gitu maksudnya. Innaha mutazawwijah. Dia udah nikah. Paham nggak? Kayak memberikan penegasan gitu. Dia udah nikah, nggak mungkin lah gue tertarik sama dia gitu kan. Dia udah nikah. Ini kamu tuh dia udah nikah gitu ya.
Paham ya? Hmm. Kadang-kadang inna tuh kalau di depan dia buat menegaskan. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Seperti Nabi ditanya tentang orang tuanya, inna abi. Nabi menegaskan kan? Inna abi wa abaka finnar. Ya. Dia buat menegaskan sebenarnya. Terlepas nanti artinya ada sesungguhnya atau enggak, tapi menegaskan aja gitu ya. Nanti dicocok-cocokkan aja kalau memang butuh menerjemahkan. Oke, lanjut. Jadi inna fungsinya apa? Inna Ya. Inna itu dalam bahasa Arab lit taukid. Inna itu lit taukid. Lit taukid. Menegaskan. Menguatkan, menegaskan ya. Iya, terus. Ya, yang keenam. Sadis yang keenam, nahnu muslimuna. Ya, kami adalah seorang muslim. Kami adalah muslim. Ya. Jadi innana muslimuna. Sesungguhnya kami adalah muslim. Ya. Kami adalah muslim ya. Ya, yang ketujuh, antunna mujtahidatun. Ya. Kalian adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya, perempuan yang sungguh-sungguh ya, terus. Perempuan. Ya. Terus. Menjadi antunna inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang bersungguh-sungguh, yang perempuan. Kunna muslimatun. Sesungguhnya kami perempuan adalah seorang muslimat. Kok hunna kami sih gimana? Bisa harapan, Pak? Mereka. Ya mesti loading nih. Terus. Ya. Hunna muslimatun, mereka muslim, mat. Ya. Hunna jadinya apa tadi ya? Innahunna. Ya. Innahunna muslimatun. Ya, sungguhnya mereka. Kalian. Kok kalian sih? Mereka. Sungguhnya mereka wahumahum hiyahumahunna, aduh jadi. Sungguhnya mereka adalah sungguhnya mereka adalah muslimat. Ya. Anta rojulun goniyun. Ya. Ya, Anda adalah pemuda yang kaya. Ini kalau kayak gini ente bacanya apa nih? Kayak gini ente bacanya apa nih? Mana? Bacanya apa? Anta pasti kan? Bebas. Nggak ada harokatnya. Jadi, bahasa Arab kayak gitu ya dulu ya. Nggak ada harokatnya. Jadi anta rojulun goniun bisa dibaca anta rojulun gobiyun. Apa gobi? Gobi apa? Gobi itu setingkat di bawah bodoh. Imbisil. Hah? Apa sih? Setingkat di bawah bodoh apa? Moron ya? Idiot. Nggak sampai idiot sih. Bodoh lah pokoknya. Di bawah bodoh apa bodoh? Ya. Untung zaman sekarang udah ada apa? Udah ada titik ya. Jadi orang bisa baca goniun. Coba kalau dia taruh bak ini di sini bak nih, kacau. Gobiyun. Pemuda bodoh. Ya. Jadi zaman sekarang untung udah ada harakat. Jadi bahasa Arab asalnya nggak ada ini ya. Jadi kalau nggak ada harokatnya bukan cuma non penutur yang bisa salah, penutur pun bisa salah. Makanya kalau udah kayak gini, mereka kadang-kadang ngasih catatan dengan titik di bawah gitu. Ngomongnya gitu. Dengan ba, ghaniyun dengan ba, bilba, muwahadah. Ya, kalau nggak salah kalau kayak gini kalau nggak salah ya.
Kalau kayak gini nih, mereka akan nulis dengan bil. Mereka, sorry, nih, saya kasih tahu ya. Ini, mereka akan nulis bil gini tulisannya. Nih, kalau mereka tulis dengan begini, ini intermezzo aja. Ini udah jelas belum? Udah jelas belum kalau kayak gini? Misalnya antara julun, gini kan antara julun kan bisa ini kan bisa goni bisa gobi kan? Nah, kalau dalam surat atau dalam buku orang Arab tuh akan menambahkan kata-kata ini bil apa nih? Bil Apa nih? Bilia. Nah, bisa bil ya'i, bisa bil bitai, bisa bil ba'i. Maka bil ba'i al muwahadah kalau nggak salah ya. Akan tambah lagi bil ba al muwahadah. Ini nggak ada titik ini. Kata-kata muwahadah biar ini dibaca bil ba. Ya. Kalau belajar hadis nanti akan sering kayak gini lah, tulisan kayak gitu ya. Kenapa ada kata-kata muwahadah? Kalau nggak titik, karena titik cuman satu. Ya. Kalau dengan bisa ilmu salasa kalau nggak salah gitu ya, saya lupa. Bisa bilba, bisa bilya ini. Makanya supaya dibaca bilba ada tambahan muwahadah. Muwahadah. Iya. Muwahadah tuh menunjukkan berapa titiknya gitu ya? Satu titik, ya, 2 titik. iya. Gitu ya. Muwahadah 1 titik. Bahasa Arab kayak gitu dulu ya. Ya lanjut nomor 10. Ya, anta belum tadi yang 9. Anta rojulun goniyun. Ya. Engkau pemuda yang kaya, jadi innaka rojulun goniyun. Ya. Ya, engkau adalah pemuda yang kaya. Yang ke-10 al-ashir anta zakiyatun. Anti. Zakiyah tuh Nanti kalau itu harus paham deh gampang kan zakiyah. Zakiyah. Ada zakiyun, ada zakiyah. Zakiyun ya, ada muzakarnya ya. Anti zakiyatun. Ya. Engkau adalah seorang yang pandai, Ya. yang cerdas. Jadi innaki zakiyatun. Sesungguhnya engkau seorang yang cerdas. Nah, ini sekarang ya. Perhatikan ya. Iqra al-amsilah al-atiyah, saya baca ya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Unzur al-mudarrisu huna mubtada. Jadidun khabar. Ya kama nadrusu ya kama darasnaha. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu mubtada, jadidun khabar, ya. Kemudian berubah menjadi innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. 5. Lianna inna amaluhu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fa al khabaru al mudarris sara ismu inna al mudarrisa. Jadidun khabar sara khabar inna. Ya, jadi innal mudarrisa jadidun. Awalnya al mudarrisu jadidun menjadi innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Fatimah apa? Ada. Tabibatun khabar. Berubah menjadi inna Fatimata tabibatun. Fatimah yang tadinya mubtada menjadi isim inna. Tabibatun menjadi khabar, yang tadinya khabar menjadi khabar inna. Mudah insyaallah ya. Siapa yang enggak menguasai mubtada khabar, enggak bisa belajar ini. Hamidun mutazawijun. Hamid mutazawijun. Hamid mubtada, mutazawijun khabar. Menjadi inna hamidan mutazawijun. Ya, sesungguhnya Hamid telah menikah. Inna hamidan, hamidun jadi hamidan. Kenapa? Karena inna amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Oke, sekarang nomor 6 ya. Adit, ayo Adit. Ad-darsu sa'bun. Sa'bun apa ya? Sa'bun. Mudah. Susah. Mudah apa sulit? Susah. Sulit. Oh. Pelajaran itu susah, sulit. Inna darsa sa'bun.
Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Terus. As-sayyaratu jamilatun. Kaf, mobil itu bagus. Terus. Innas sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil itu bagus. Terus. Lanjut. Tes. Halo. Kedengaran nggak teman-teman? Tes. Hah? Ya lanjut. Halo? Lanjut. Muhammadun sallallahu alaihi. Hah? Ulang nomor 3 dulu, nomor 3. Halo? Ya, putus ya, nomor 3, nomor 3. Oh gitu. Iya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Terus. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Lanjut. Inna Muhammad terjemahin dulu. Inna Muhammadan Terjemahin dulu. Muhammad ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sungguhnya Terus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Terus. Aminatu talibatun. Aminah adalah murid. Ya. Inna Aminata talibatun. Sesungguhnya Aminah adalah murid. Pelajar ya. Al-lughatul arabiyyah. Pelajar ya. Terus. Al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab adalah mudah. Terus. Innal lughatal arabiyyata. Ya. Innal lughatal arabiyyata bagaimana? Iya. Iya. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab mudah. Perhatikan al-arabiyyah jadi apa? Saat Al-arabiyyah jadi apa? Al-arabiyyah jadi apa? naat. Naat ya, ingat ya. Al-lughah al-arabiyyah itu naat man'ut ya. Al-lughah al-arabiyyah naat man'ut. Perhatikan ya. Al-lughah muannas, al-arabiyyah muannas. Al-lughah ma'rifat, al-arabiyyah ma'rifat. Apalagi? Al-lughah al-arabiyyah Ma'rifat. mufrad, al-arabiyyah mufrad. Jadi dia ikut semuanya ya. Yang namanya naat man'ut itu ikut semua. Al-lughata, al-arabiyyata sama-sama nasab, ikut semua. Ya. Ini dihafalin aja karena al-lughah al-arabiyyah kita mengartikannya nggak pakai yang nih karena agak ini ya. Yang penting kita lihat aja ya. Kalau dia sama semua berarti dia naat man'ut. Yo. Lanjut. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Benar nggak ya? Ya. Sesungguhnya jam ini mahal. Ya. Inna hadhihi sa'ata jadi apa? Sa'ata jadi apa? Badal. Badal ya. Isim innanya mana? Hadhihi sa'ata. Hadihi. Oh, hadhihi. Isim innanya hadihi. Karena isim innanya nasab, maka badalnya nasab. Kenapa? Kaidahnya al-badalu tabi'un lil mubdal minhu. Ya. Saya ulang. Hadihi jadi isim in. Nah, isim inna nasab. Nasab. Ya. As-sa'ata jadi badal. Badal. Minhunya hajihi. Hadhihi. Minhunya hadihi. Kaidahnya al-badalu
tabi'un Tabi'un. lil mubdal minhu. Maka as-sa'ata ikutan nasab. Dan nasab. Oh. Paham ya? Oke. Ya, baca lagi. Nah, 8. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Nanti nulisnya gimana nih? Bilalan, inna bilalan. Tulisannya Ini ya, perhatikan ya. Ini kalau lamnya nasab gimana selalu ya? begini. Inna bilalan ya, inna Oh bilalan. gitu. Bukan inna bilalan, bukan ya, harus ada alifnya ya, inna bilalan ya, inna bilalan. Nah, terus Al-mudiru fil fasli. Mudir di kelas. sebenarnya ya, ini dulu sebenarnya bilalan juga cukup ya. Ini juga bisa sebenarnya. Cuma orang dulu kan nggak ada harokat nih. Perhatikan. Harokat itu lebih belakang daripada tanda huruf. Perhatikan. Harokat itu lebih belakang daripada tanda huruf. Jadi orang nulis bilalan itu gini dia. Bilalan. Nah. Kenapa ditambahin alif bilalan? Paham ya? Bilalan. Nah, ketika ada harokat ya dilanjutkan bilalan. Bilalan. Enggak lam tersendiri ya. Gitu ya. Dilanjutkan aja enggak diulang. Itu cuma cara nulis aja ya. Penting kadang-kadang dikte imla ya. Kita belajar baring aja. Belajar imlanya baring jalan aja, enggak khusus. Ya, terus lanjut. Al-mudiru fil fasli. Mudir itu sedang di kelas. Di Ya. kelas. Ya. Innal mudiru fil fasli. Innal Innal mudira fil fasli. ya. Ya, Oke. sesungguhnya mudir itu di kelas. Perhatikan ya. Kita pernah belajar kalau al-mudiru fil fasli, al-mudiru jadi apa? Ini jadi apa nih? Ada. Ada. Ini jadi khobar jar Jar majrur. Nah, jadi jar majrur jadi khobar ya, bisa kan? Iya, sama. Khobar inna juga jadi jar majrur ya. Perhatikan, khobar inna juga bisa, jar majrur juga bisa jadi khobar inna. Paham ya? Jadi jar majrur juga bisa jadi khobar inna. Khobar kan ropa ya. Takdirnya gimana? Takdirnya al-mudiru kainun fil fasli ya. Al-mudiru kainun. Nun supaya ropa kainun adalah di dalam kelas. Oh, gitu. Kainun fil fasli. Jadi apa yang bisa jadi khobar ketika kita takdirnya tuh maksudnya khobar? bagaimana sih? Ngartiinnya biar kelihatan ropanya. Kainun fil fasli. Al-mudiru kainun fil fasli. Ditakdirkan kainun biar Kain sendiri artinya apa? adalah itu. Adalah. Kainun. Kalau dia nasab kainan gitu, biar ditambahin kan kalau nasab kainan. Jadi kalau kayak saya belajar itu dulu ngiranya gini, fil fasli kayak belajar kalau belajar pesantren ngiranya gini, fil fasli fi harfu jarin. Al fasli majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun zairatun fi akhirih ya. Kan ini kan khobarnya jumlah. Ya. Ya. Jadi al-jaru wal majruru muta'alliqun. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahzufin takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobar inna. Ya. Jadi saya ulang fi harfu jarin al-fasli majrur fi wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahzufin takdiruhu kainun. Jar majrur itu terkait al-jar wal majrur, jar majrurnya pasti kan jar majrur.
muta'alikun terkait bimahzufin dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu kainun, takdirnya kainun. Apa yang dibuangnya itu kainun. Fi mahirofin pada tempat rofa, kan si kainun itu tempatnya rofa. Kenapa? Khobarina kan rofa. Fi mahirofin khobarin. Nah, jadi jar majrur itu harus ada muta'aliknya. Muta'aliknya itu kainun. Al meniru kainun fil fasli, ya, gitu ya. Itu maksudnya itu. Biar bisa dijadiin khobar. Kok khobar jar majrur, kan khobar kan rofa. Ya ada rofa. Kainun. Ya, kainun itu temannya apa? Jar majrur. Jar majrur itu bisa ditemenin dari kainun. Bisa dimuta'alikan ke kainun gitu ya. Oke? Nggak usah tahu dipikirin ya. Biar tahu cara ngartinya aja sebenarnya. Karena fil fasli biar kelihatan khobarnya tambahin kainun. Muta'alik dengan kainun. Yuk, karena kan khobar itu biasanya adalah artinya. Terus nomor 10. Ini nomor 10. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Oke. Aduh. Innal ma'a baridun. Sungguhnya air itu dingin. Oke. Nih ya. Ini pengarang ya, akhirnya memberitahu kita ya. As-sayyaratu jamilatun mubtada khobar, inna sayyarata jamilatun ya. Tadi kita udah belajar ya, ini ya. Aduh. Ya, ini kita udah pelajari. Oke, paham ya? Udah paham ya? Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Paham, insyaallah ya. Perhatikan contoh berikut. Ta'amal al-misalain. Summa kawin jumalan mislahuma minal kalimat al-atiyah. Perhatikan jumlah berikut. Perhatikan contoh berikut. Dua contoh berikut. Kemudian bentuklah jumlah yang semisal keduanya dari kata-kata berikut. Pertama, aminal hindi anta amin Pakistana. Yang kedua, atabibun anta am muhandisun. Atabibun anta am muhandisun ya. Apakah dari India engkau ataukah dari Pakistan? Jadi nih perhatikan ya, aminal hindi. Kita boleh nggak ngomong a'anta minal hindi amin Pakistan? Boleh aja. Cuman orang Arab tuh suka mendahulukan huruf jar. Ya, perhatikan. Orang Arab suka mendahulukan huruf jar. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapa biar cepat, biar lebih duluan, harus ada huruf. Harus ada huruf jarnya ya. Jadi kalau saya bilang huruf jarnya apa? Paham ya? Huruf jar dulu ya. Kalau di NU tuh bercandanya huruf jarnya apa dulu nih? Duit, apa-apa ya. Kalau mau duluan harus ada huruf jarnya dulu. Huruf jarnya apa? Duit. Huruf jarnya pelucin. Kalau sudah ngerti itu ya, kalau dibilang huruf jar dulu ya, berarti minta pelicin dia. Kan orang kalau santri bercandanya beda. Bercanda santri juga. Ya, kalau kalian mau buru-buru harus ada, biar di kedepannya harus ada huruf jarnya dulu. Huruf jarnya. Kalau ya harus ada huruf jarnya dulu ya. Terus, ayo. Siapa? Mbak Firly bisa nggak deh? Ya Ustaz. Oke. Nomor 1. Ya. Jadi mujtahidun anta kaslanu. Apakah Anda seorang yang bersungguh-sungguh atau pemalas? Ya, terus. Yang nomor 2, Aminal Sini hiya minal Yabani. Apakah dia berasal dari Cina atau dari Jepang? Boleh scroll ke bawah ya. Yang ketiga, Atobibatun anti mumarridatun. Apakah Anda seorang dokter perempuan atau seorang suster ya, perawat?
Terus Yang keempat, Nasoro Yahudun. Uh, Anasoro hum am Yahudun. Apakah mereka orang Nasrani atau ahum Yahudi? nasara, ahum. Oh iya, ahum. Hum dulu ya, bukan. Ahum. Kalau di atas tadi kan contohnya apa namanya? Ada minnya soalnya. Ada minnya. Oh gitu. Jadi kalau Ada ada huruf jarnya. minnya, Ini ada huruf jarnya nih. itunya di. Ya, Jadi kalau ini kalau ahum Nasoro am iya kalau Yahudun gitu ya. ya kalau domir munfasil dia di depan biasanya. Yuk, ahum nasara am yahudi Oh terus. gitu. Hmm, Ahum Nasoro am Yahudun. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? terus. Kelima apa tuh? Haza masjidun mudarrisatun. Haza masjidun mudarrisatun gitu. Boleh. Boleh amas jidun haza, boleh. Haza masjid boleh. Oh, Terus. gitu. Masjidun haza mudarris madrasatun. Apakah ini masjid atau sekolah? Keenam, saya rotul mudaris. Saya rotul mudiri hazihi am saya rotul mudarisi. Apakah ini mobilnya kepala sekolah atau mobilnya guru? Lanjut. 7. Amutazawwijun anta am azabun. Apakah Anda seorang yang sudah menikah atau belum? Belum Jomblo menikah. atau jomblo. Jomblo ya. Oh, jomblo. Terus. Ada kitab 8. ada kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abdul Ghaddah, judulnya apa ya? Al-Ulama Al-Uzzab kalau nggak salah ya. Namanya Uzzab, Azab jamnya Uzzab. Ulama-ulama yang menjomblo, Al-Ulama Al-Uzzab ya. Jadi beliau membuat menyusun sebuah kitab daftar ulama-ulama yang menjomblo. Di antaranya Imam Nawawi, Imam Tabari, Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Terus lanjut. 8. Ahunna khalatika am ammatika. Kok tika sih? Salah tuh ya. Khalatuka am ammatuka. Apakah mereka bibi dari ayah atau bibi dari ibu gitu ya? Miminya kan sama-sama bibi ya. Khala dia mana khala? Khala Kola tuh dari bibi. Dari ibu ya. Nah, Oh, ya, dari balik ibu. tadi. kebalik. Oh ya. Apakah mereka bibi dari ibu atau mereka bibi dari ayah? Ya. Atau apakah mereka saudara ibumu ataukah saudara ayahmu gitu ya. Oke. Kalau bibi dari ayah agak ribet, bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Jangan-jangan ayah bibinya ayah bibinya ayah jangan-jangan. Jauh. Ayah bibi dari ayah. Jangan-jangan bibinya ayah jangan-jangan. Tapi kalau saudara, apakah dia saudari ayahmu atau saudari ibumu ya? Gitu ya. Ya, Ustaz. Paham ya? Lanjut ya. Ya. Nomor 9. Amin Pakistan huwa min Iran ya, Irani. Apakah mereka berasal dari Pakistan atau dari Iran? Terus 10. Qaribun ba'idun. Abaituka qaribun am ba'idun. Apa gimana, Ustaz? Iya boleh. Atau bisa juga atau aqribun baituka am ba'idun. Boleh juga. Oh, boleh juga. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Perhatikan nih. Anta tobibun. Atobibun anta. Ya kan berarti kan dibalik kan? Baituka qoribun. Aqoribun baituka.
Paham ya? Karena kan kalau normalnya kan anta tobibun. Saja pertanyaan atobibun anta, khobarnya kedepanin. Ya. Ini juga sama. Baituka qaribun. Khobarnya apa? Qaribun. Kita kedepanin kalau nanya aqaribun baituka. Bukan berarti abaituka qaribun enggak boleh ya, tapi enak apa namanya? Yang diminta di sana itu aqaribun baituka ambaidun gitu ya. Paham ya? Jadi khobarnya tepat setelah pertanyaan aqaribun baituka ambaid. Lanjut. Nomor 10. Oke, jadi nomor 10 ya, nomor 10. 10 tadi kan qoribun baituka am ba'idun. Oke. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Oke, terus. Oke. Perhatikan. Yang nomor 8, perhatikan contoh berikut dan gunakan zu. Zu ini artinya apa? Zu ini artinya ber ya. Dia menerangkan kepemilikan seperti tapi dia lebih cocoknya ngartinya pakai ber. Ya. Seperti zu khuluqin. Ini artinya berakhlak. Zu khuluqin, berakhlak. Kalau berakhlak, akhlaknya baik nggak? Baik. Baik. Pasti ya. Sekalipun nggak disebut berakhlak baik ya. Ini orang berakhlak semua nih. Iyalah orang berakhlak. Akhlak kan ada yang baik ada yang buruk ya. Kalau orang Betawi kalau lagi banyol-banyol jangan terlalu seriusin ya. Ya. Ini orang berakhlak semua ini. Iya. Ya, masa orang nggak ada akhlaknya. Zu khuluqin berarti dia cocoknya pakai ber, artinya pakai ber biasanya ya. Biasanya aja ya, ber. Nah, kita udah belajar bahasa Indonesia ya. Ber itu maknanya apa? Biasanya dia punya arti memiliki. Ya. Miliki. Ya. Ya. Dia berwajah tampan. Dia memiliki wajah tampan. Cuma kita tuh nggak dapet apa ya? Zauknya tuh nggak dapet kalau ngomongnya pakai memiliki. Dia memiliki wajah tuh kurang enak. Enakan dia berwajah tampan gitu ya. Dia berakhlak. Dia memiliki akhlak. Kurang enak. Dia berakhlak enakan ya. Paham ya? Artinya pakai ber ya. Yang bisa pakai ber. Ayo. Siapa nih mau nih? Fadil lagi deh. Adit, coba Adit. Oke. Diruna zu qomatin tawilatin. Ya. Mudir kami berdiri Berpostur. tinggi. Berpostur. Qomatin apa qomatin? Berpostur. Berperawakan, Berpostur. Berpostur. Ya, bertubuh tinggi ya. Nah, satu lagi ya. Nih, di sini nih zu jadi apa ya Robnya? I'rabnya zu Karena zu ini bisa dia bisa enggak mudof tuh bukan i'rab. Saya sering bilang mudof mubdal minhu man'ut itu bukan i'rab ya. Dia bisa zu, Oh, bukan ya. dia Berarti bisa apa itu? jadi zu, dia bisa jadi zu, bisa zi, bisa za ya. Jadi saya ulangi dia bisa zu, ini sama nih, dia bisa zu, bisa za, bisa zi. Zi zar'in inda baitikal muharram. Zu malin. Terus apa lagi? Za qaumin. Ya. Mudiruna zu qamatin. Zu jadi apa? Masa nggak tahu zu jadi apa itu? Dia kan mudof, berarti dia ma'rifat. Jadi apa tuh? Enggak sih, enggak mesti sih. jar, sih. Zu jadi apa itu? Jadi apa coba? Tebak nih. Zu jadi apa itu? Khobar. Khobar ya. Khobar ya. Khobar ya. Kenapa zu? Nah inilah zu itu diropakan dengan
Wow, ya kalau bisa kan khobar kan dengan doma ya. Nah, khusus zu ini khusus zu. Zu itu sama dengan Khobar. Doma. ya, ini sama dengan abu. Aku, ya. Abu diropakan dengan mau. Seperti ngomong, anta abuna. Anta, gimana nulisnya? Abuna. Nah, engkau adalah bapak kami. Hei Adam, anta abuna. Engkau adalah bapak kami. Anta mubtada. Abuna jadi abu. Abu jadi Mudhaf. khobar. Kok mudhaf? Khobar. Ya mudhaf Khobar. sih, mudhaf. Tapi i'rab itu bukan mudhaf itu kan Iya, i'rab ya. khobar. Khobar ya. Jadi zu, Iya, sorry. abu, Khobar. aku itu sama Khobar. ya. Dalam bahasa Arab namanya asmaul khomsah kalau di Jurmiyah ya. Isim-isim yang 5. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zuma, zu ya. Dia sama, semuanya diropakan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Paham ya? Sementara ini belajar diropakan semua. Oke. Yuk, nomor 2. Oke. Hadad daftaru dzu warokin musattarin. Ya. Buku tulis ini berkertas garis. Ya, berkertas garis terus. Apa sih? Ya. Bergaris-garis ya? Berkertas. Berkertas garis. Kan kalau kita waktu belajar waktu SD itu ada tuh yang buku bergaris kan buat belajar huruf sambung kan, tahu kan? Biar kalau Iya, huruf G buat tulis. ekornya pas gitu kan, G bawahnya pas gitu kan. Waktu kita SD gitu ya. Terus Zu jadi apa? Haza daftaru. Haza jadi apa? Ada. Adaptaru. Badal. Zu. Khobar. Khobar. Orokin. Mudhofun ilaih. Nah, Mudhaf. ingat setelah zu pasti mudhaf ilaih. Setelah zu pasti mudhaf ilaih. Musatarin jadi apa? Naat. Alhamdulillah. Lanjut. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ya. Ahmad adalah seorang pelajar yang memiliki ilmu dan akhlak. Yang berilmu dan berakhlak. Zu jadi apa? Khobar. Khobar. Bentar. Ahmadu tolibun. Tolibunnya Ibun yang khobar. khobar, iya. Nah, zu. Zu Itu- ilmin. Yang berakhlak. Berarti Naat. naat ya? Naat. Perhatikan nih, perhatikan ya. Dari talibun ya. Perhatikan ya. Nih, perhatikan ya. Coba kalian teman-teman perhatikan ya. Dia enggak ngomong, dia perhatikan, tolibun nakiro marifat. Tolibun ma'rif nakiroh. Nakiro. Marifat. Nakiro. Nakiro. Nakiro, nggak ada alif. Nakiro. Iya, sorry. Nakiro, perhatikan. Makanya, ini kan nakiro. Zu kan, ini kan, tolibun kan man'ut kan? Tolibun Iya, man'ut kan? manut benar. Ya. Iya, manut. Ya, yang disifati. Ya. Nah, zu-nya kan naat. Nah, Ya. dia makanya nulisnya zu ilmin. Ini kan bilang mudhaf ilaih kan? Ilmu mudhaf ilaih kan? Ya. Ingat ya, kaidah nih, udah matang. Setelah zu itu mudhaf ilaih ya, paham ya? Yo. Ya. Ini kan mudhaf nih. Ya. Ini mudhaf ilaih. Ya. Dia nggak nulis zul ilmi. Wal khuluqi. Kenapa? Kenapa dia zu ilmin? Kenapa nggak dia nggak zul ilmi? Karena tolibunnya nakiro. Karena tolibunya nakiro. Untuk memelihara kesamaan, zunya juga ke nakiro kan? Kalau zunya nakiro, maka dia jangan diidofahkan kepada marifat. Karena ingat, sesuatu yang diidofahkan kepada marifat otomatis jadi ma'rifat.
Kalau zu didopakan dengan al-ilmi, maka zu jadi ma'rifat. Sedangkan dia posisi Beda. sebagai naat. Naat itu harus manut. Manut itu nakiro, maka zunya harus nakiro. Gimana caranya supaya memelihara biar zunya tetap nakiro? Maka ilmin, bukan ilmi, bukan al-ilmi. Teman-teman paham? Ilmi ya. Ini konsep nih. Paham ya? Halo. Kalau Ya. bentuk mudhof nilai itu bukan selalu ma'rifat ya? Enggak selalu Nggak ma'rifat. selalu ya? Enggak selalu. Enggak selalu. Kalau Nah, artinya kesatuan mudhof dan mudhof nilai. enggak selalu. Kalau saya bilang zul Nggak selalu ya? ilmi, zul ilmi bisa, zu ilmin bisa. Ya. Paham teman-teman ya? Jadi zu ini dipelihara gimana caranya supaya dia nakiro. Padahal dia idofa loh. Nah, makanya ilminya jangan dimakrifatin. Supaya apa? Supaya zu jadi nakiro. Kenapa? Karena si zu ini mau kita naatkan dengan tolibun yang nakiro. Paham teman-teman ya? Ini kalau anak SMP nggak paham nih, otaknya masih muda. Kalau udah kuliah mah harus udah paham. Makanya buku ini kurang cocok sebenarnya buat anak SMP. Kalau SMA udah mulai ya. Tapi kalau udah kuliah harus paham. Enggak, teman-teman udah paham? Salah. Mbak Viko Al-Arsad paham nggak? Nyambung nggak? Halo. Saya ngulang aja. Ngulang di YouTube. Saya nyimak nih. Ya. Ya ini penting ya. Ini agak detail sih memang ya, agak detail ya. Tapi udah paham ya teman-teman ya? Fadli paham kan? Cuman tadi aja bentuk kayak misalkan kolamu tolibin sama kolamu tolibi. Kemudian kolamu tolibin itu juga enggak ma'rifat ya? Bisa. Saya boleh nulis. Saya boleh nulis kolamu tolibin. Berarti tolibinnya ini majhul. Saya ngertiin dalam bahasa Indonesia pulpen seorang pelajar. Siapa pelajarnya nggak tahu, nakiro. Tapi kalau saya bilang kolamu tolibi, ya itu ma'rifat. Pulpennya diambil. Itu pulpennya murid saya gitu, atau pulpen murid gitu. Dia udah apa ya? Dia sudah merefer siapa tolibnya gitu ya. Tapi kalau kolamu tolibin, muridnya nggak ketahuan. Yang jelas itu murid, tapi nggak seorang murid lah. Cukup jabatannya murid. Muridnya siapa? Dia nggak refer gitu ya. Paham ya? Iya. Insya Allah. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 4. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Ya. Apa sih? Baju ya? Baju ini. Kamis baju. Baju ini berlengan pendek. Ya. Dan wadaka. Dan baju itu. Dan baju itu berlengan panjang. Jadi kamis atau gamis itu bisa berlengan pendek ya. Kalau di Betawi itu pakai baju gamis tuh biasanya panjang ya. Gamis tuh. Yang lebih aneh lagi orang Jawa ngartin gamis itu jubah. Makin heran aja saya itu. Jubah. Iya, pakai jubah. Jubah tuh yang ini loh, yang kayak orang Arab itu loh, yang kuning di sini tuh jubah namanya. Tapi kalau orang Jawa tuh ngomong gamis itu jubah. Oh, pakai jubah. Jubah tuh yang namanya jubah kebesaran. Yang namanya jubah itu dipasang setelah baju. Nah, itu jubah tuh namanya. Bukan nyalain bahasa ya, cuman salah itu. Bukan nyalain bahasa, tapi itu salah. Astagfirullahaladzim ya. Jadi yang namanya jubah itu dipasang setelah baju ya. Jadi orang pakai kamis itu pakai jubah. Nah, jubah tuh makanya ada istilah jubah kebesaran gitu ya. Arab sering pakai jubah ya. Komis ini spesifiknya apa? Baju kayak apa ini? Baju panjang atau gimana sih? Baju apa nih? Baju merah apa?
berkancing. Yang jelas bukan kaos. Mau kaos bekerah mau nggak bekerah. Dia biasanya baju bahan gitu ya. Baju bahan, t-shirt, kemeja lah artinya. Boleh, kemeja boleh. Atau komis yang panjang tuh boleh. Yang orang Jawa bilang jubah. Atau ya kemeja yang dipakai buat kerja tuh komis juga itu. Mau pendek mau panjang. Yang jelas bukan kaos ya. Terus. Oke lanjut. Terus lanjut. Ya, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu apa nih? Manaratin wahidatin. Ya. Masjid yang di Hayyina. Lingkungan kami. Hayyina apa ya? Komplek lah boleh. Di lingkungan. Komplek, lingkungan lingkungan. Masjid yang ada di lingkungan kami bermenara satu ya? Oke. Memiliki satu menara atau bermenara satu. Terus oke. Ummu Zaki, Muhammad Zaki, apa? Ayo. Ya, Firly ya. Mbak Firly ya. Ya, Ustaz. Ya, lanjut. Ya. Mana tadi ya? Oh, Ini nih. haza talibu zu khuluqin. Ya. Ya, nangis ya? Udahlah. Udah. Santai. Ayo, Fadli. Ayo, siap. Ini ngapain nih di Iqra? Amsilah baca. Saya Iqra al-amsilah, baca contoh berikut. Summa hawil al-jumal atiyah mislaha. Kemudian ubahlah jumlah berikut semisalnya ya. Perhatikan. Al-atiyah. Hadza talibu zu khuluqin. Alif berubah menjadi haulai tullabu zawu khuluqin. Berarti zu itu jamaknya zau. Zu itu jamaknya zau ya. Zawatu. Zu itu jamaknya Zawu. zau ya. Oke. Hadza talibatu zatu khuluqin. Nah, zu itu muannasnya zatu. Haulaitul talibatu zawatu. Zatu jamaknya zawatu. Oke? Paham ya? Zu zau. Zatu zawatu. Oke? Nomor 1. Yuk, balik. Hadzal rajulu. Ya. Hadzal rajulu zu malin katsirin. Pemuda ini berharta banyak, memiliki harta yang banyak. Ya. Haula'ir rajulu zawu malin katsirin. Terus? Pemuda ini memiliki Haula'ir rijalu. ya. Haula'ir rijalu zawu malin katsirin. Pemuda ini memiliki harta yang banyak, berharta banyak. Terus? Terus 3 jadi perempuan. Muannas. Hazihil mar'atu, benar ya? Hazihil mar'atu zatu malin kasirotin apa kasirin? Kasrotin. Ya kasirin itu bahkan malnya mamuzakar atuh. Malin kasirin ya, malin ya. Itu kan kemalinnya ya. Iya. Ya. Hazihil mar'atu zatu malin kasirin. Ya. Pemudi ini memiliki harta yang banyak. Terus. Haula'in nisa'u zawatu malin kasirin. Oke.
Ya, wanita-wanita ini berharta banyak. Oke. Sama ini ya. Ini udah 11.51 ya. Sampai sini aja dulu teman-teman ya. Insyaallah. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah ya. Ada 2 atau 3 kaidah tadi di atas. Teman-teman tolong dilihat lagi. Ya, semoga kita dimudahkan untuk minggu depan. Yang nggak hadir hari ini harap nanti diulang-ulang pelajarannya, nanti ada rekamannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita dimudahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik.